Audio check, music check, rolling. Podcast LMPI Ngopsi start in 5, 4, 3, 2, 1. Halo Psikofans, balik lagi nih bersama aku Ananda di podcast Ngopsi persembahan dari ILMPI Wilayah 3. Eits, tapi tunggu dulu nih. Di episode kali ini aku nggak sendirian karena ada teman-teman dari ILMPI Wilayah 3 yang lainnya juga. Halo semuanya, kenalin aku Denda. Salam kenal. Hai semuanya, kenalin. Namaku Rahmat. Salam kenal juga. Nah, jadi di episode kelima kali ini aku ditemanin sama Denda dan Rahmat. Dan kita mau ngebahas soal toxic relationship. Tapi ya ngomong-ngomong soal toxic relationship ini, aku itu sering banget deh lihat ini di kalangan perbucinan. Apalagi kalau aku sering lihat di sosial media ya, si ceweknya ini curhat gitu kalau si cowoknya itu udah mulai rada cuek dan gara-gara si cowoknya itu cuek, ya dianya jadi sering nangis-nangis gitu loh. Dan ada juga aku pernah lihat nih di TikTok kan, si pacarnya ini kayak ngelarang gitu, pacarnya ini kayak jalan sama temennya yang lain atau pakaiannya yang terlalu terbuka dan jadinya si pacarnya atau si ceweknya ini malah nggak percaya diri dan lebih cenderung menutup diri gitu loh. Nah, menurut kalian gimana nih? Emang benar ya kalau misalnya hubungan toksik ini cuma ada di pasangan kekasih aja? Dan Rahmat dulu deh, gimana nih? Kalau setauku sih, toxic relationship ini sebenarnya nggak hanya hubungan dalam percintaan aja ya, orang yang pacaran gitu aja. Enggak, sebenarnya itu toxic relationship ini juga bisa dalam hubungan pertemanan, sahabat, bahkan dengan keluarga gitu. Seperti yang pernah aku alamin, aku juga pernah mengalami toxic relationship hubungan dengan keluarga gitu. Nah, terus Denda gimana nih? Bagus banget tuh sama yang dibilang Rahmat. Kalau misalnya toxic relationship ini nggak cuma berlaku untuk orang yang pacaran aja, tapi juga bisa jadi hubungan toksik antara teman. Kayak yang pernah aku alamin. Jadi aku pernah dimusuhin secara tiba-tiba sama teman terdekatku. Oh, gimana tuh? Jadi ceritanya kok bisa dimusuhin gitu loh? Aku juga nggak tahu sih, kayak tiba-tiba aja gitu semuanya terjadi. Tiba-tiba aja aku nggak diajak ngomong, tiba-tiba aku nggak diajak nongkrong, terus mereka bakalan buat grup yang nggak ada akunya gitu loh. Dikacangin ya, kacang mahal. Iya. Kacang mahal. Ya ampun, itu gimana Jadi ya ceritanya? pemanen kacang aku. Kenapa kacang kenapa? Aku jadi pemanen kacang. Ya ampun, panen. Iya, dikacangin terus. Ya ampun, aku nggak bisa bayangin nih. Soalnya kalau aku aja kalau muncul di grup dikacangin, itu sakit banget nih. Apalagi aku pernah di-kick gitu, sampai di-kick. Aduh, sedih dah. Pak, malah tambah panen kacang nih. Nanti buka apa nih? Buka ruko tentang kacang nanti. Bisa. Ya ampun. Kalau si Rahmat nih ada nggak nih kalau pengalaman toksik sama temennya? Kan tadi keluarga nih. Kalau sama temen sebenarnya pernah sih. Cuma ini aja aku pernah dicurihatin sih tepatnya. Kayak tahu sendiri kan kalau anak psikologi itu kalau orang udah ngelihat anak psikologi pasti wah tempat curhat nih gitu. Padahal kita juga manusia kan ya. Iya. Kita juga belum tentu bisa ngasih solusi ke mereka, apalagi kan masih S1 gitu kan ya, kan masih amatiran gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah proses gitu. Nah, waktu itu tuh ada anak cewek itu dia curhat ke aku. Dan waktu itu tuh curhatnya di kampus. Nah, dia itu
curhat sama aku sampai nangis-nangis coba. Waduh, gimana kan? Waduh, sampai Kan aku nangis-nangis gimana tuh? sampai nangis di depan aku. Kan aku nggak enak tuh kan. Diliatin orang, dikirakan aku ngapa-apain sama dia kan. Sampai Hmm. nangis-nangis. Udah itu gitu di depan kelas coba. Wah, Aduh, aku langsung bingung ya. Mau dipeluk, bukan muhrim. Nggak Iya. dipeluk, masih nangis terus. Tapi ya udahlah, keluarkan aja semuanya selagi apa itu bisa dikeluarkan. Itu kan daripada nanti meledak di belakangan kan malah bahaya gitu. Jadi Mm-mm. jangan betul. sampai kalau kita punya masalah itu ditimbun oleh diri kita sendiri. Kalau bisa itu kita luapkan. Karena kalau kita bisa bisa meluapkan sesuatu tuh ada sedikit rasa plong gitu. Nah, dia itu waktu itu punya masalah sama pacarnya. Dia itu udah pacaran selama 2 tahun. Dan setelah 2 tahun itu dia baru tahu kalau ternyata cowoknya itu udah punya istri. Wah, Gitu. punya Ya istri. ampun. Iya. Ya ampun, itu Dan gimana ya? kan rasanya wah udah terus kadang sayang-sayangnya malah wah kayak gini pokoknya dia bingung banget. Padahal cowoknya itu baik banget katanya. Bahkan kalau dia butuh sesuatu apa-apa itu dia pokoknya siap lah pokoknya. 24 jam. Waduh, ya Padahal ampun. tapi kata cowoknya itu dulu dia udah pernah ngejelasin ke dianya kalau dia itu udah punya istri, cuma mungkin si ceweknya itu dia lupa gitu atau kenapa nggak tahu. Pokoknya dia sampai bingung lah. Udah mau bahkan cowoknya itu siap loh mau nikahin. Ya ampun, itu berarti Wow. kalau sampai nikah itu gimana tuh ceritanya tuh? Wah panjang banget nih kalau diceritain nih. Kayaknya di episode selanjutnya aja nih ya. Curhat ya ini kita soal pasangan Dan si Rahmat. Itu terus eh, ini sekarang gimana tuh? ya untuk selanjutnya sih aku waktu itu kan aku nggak bisa ngasih solusi ya. Kan Mm-mm. mestinya kalau semisal ada teman yang curhat ke aku, mesti aku selalu aku jawab. Semua permasalahan memang ada solusinya. Dan Oh. orang itu diuji pasti sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi Mm-mm. Allah itu tidak akan menguji suatu kaum di luar batas kemampuan kaum tersebut gitu. Berarti kalau kita diuji dengan sesuatu yang berat, berarti kita adalah orang yang kuat gitu. Wah, Nah, waktu itu aku kembalikan ke orangnya. Jadi yang bisa memutuskan semuanya itu ya ada di dalam kamu gitu. Jadi di sini aku cuma mengajak cara berpikir aja gitu. Mengambil sisi positifnya, terus negatifnya gimana. wah kalau Itu aja dengar sih. kalau dengar dari cerita Rahmat ini cukup complicated banget ya maksudnya. Sampai kayak dia pacaran terus ternyata si cowoknya udah beristri gitu loh. Aduh, ini sedih banget sih kalau terjadi di dalam kehidupan aku, ditinggal nikah gitu kan. Ya ampun, ditinggal nikah Wah, lagi sakit gitu kan. Apalagi kalau, aduh, ya ampun, ini bener-bener sedih banget sih. Aku eh, juga ngalamin juga nih, yang ibaratnya aku dalam hubungan pertemanan aku itu, kayak mereka itu, kata-kata mereka itu kasar banget gitu loh. Dan aku orangnya gak bisa gitu, digituin. Kayak mungkin, kayak ibaratnya dibilang kayak, ah, Nanda kamu baperan banget sih. Ya gimana, dalam hati juga iya sih aku baperan, tapi kalau misalnya aku bilang dengan jujur nih, aku baperan, pasti nanti kayak diolok-olokin lagi gitu loh. Ya serba salah juga sih jadinya. Dan akhirnya aku jadi nggak jadi diri sendiri gitu loh. Dan berusaha ya, kalau ibarat istilah ya, pura-pura bahagia di hadapan mereka. Waduh, ini bener-bener sih. gak Kalau enak, kalian itu sering nggak sih kayak pura-pura bahagia gitu di hadapan teman kalian? gak enak banget ya, pura-pura bahagia. Iya, bener banget. Nggak enak banget kalau pura-pura bahagia. Kalau Denda nih, Capek sendiri nggak sih kalau pura-pura bahagia itu? iya bener banget. Kamu waktu sama teman kamu itu kayak pura-pura bahagia gitu nggak sih?
Di awal-awal sih iya ya, karena apa ya? Kan aku juga nggak tahu nih sebenarnya masalahnya karena apa. Jadi ya pura-pura nikmati aja sama mereka. Walaupun sebenarnya sedih juga dalam hati, stres juga mikirin kok bisa mereka kayak gitu sih. Gitu. Iya juga sih. Dari tadi kita sharing mulu nih. Kira-kira pasti nih dari kita kebanyakan bingung nggak sih kayak ibaratnya definisi dari toxic relationship itu apa? Nah, kalau menurut kalian nih gimana nih versi kalian? Dari siapa dulu nih? Dari Rahmat dulu boleh? Oke, ini kayaknya dari tadi cerita dia nih yang paling panjang nih. Iya, dari Rahmat dulu Aduh, deh. panjang kali tinggi kali lebar ya. Ya ampun, Volume bikin dong. rumus, Oh, volume. rumus segitiga Hmm. gitu kan. Jadi anak Iya. matematika dong. Ya, bukan anak psikologi lagi nih namanya. Alih jurusan ya. Alih jurusan. Bisa. Oke, berbicara tentang toxic relationship ya. Dari literasi yang pernah aku baca, kalau toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, hubungan ini juga membuat seseorang merasa lebih buruk. Ada beberapa ciri-ciri toxic relationship, antara lainnya yaitu merasa tidak aman, ada kecemburuan, egois, tidak jujur, terus merendahkan nih. Siapa yang suka merendahkan nih? Hati-hati tuh, bisa Waduh. jadi itu. Ini kayak Terus, cerita aku tadi ya, kayak suka ngerendahin gitu. Ih, kamu baperan banget sih, Nan. Kayak, nah itu. enggak banget Terus gitu. ini yang paling sensitif nih, memberikan Ya, komentar negatif. waduh. Nih, kira-kira kalian suka berikan komentar negatif nggak nih? Nah, netizen, halo. Netizen ya. Siapa nih netizen? Emang paling berat banget nih kalau netizen nih. Yang sering banget aku lihat itu. Kayak kasus yang sekarang itu, Keke itu. Padahal dia nggak salah apa-apa loh. Masa dijulitin sih? Itu kan ya nggak bagus juga gitu loh. Kan dia nggak salah apa-apa. Semua terserah netizen. Netizen malah benar. Wes, Iya. netizen selalu benar. Ternyata nggak cuma wanita yang selalu benar ya, netizen juga selalu benar ya. Waduh, wanita selalu Aduh. benar. Kalau menurut Aku, Dena gimana nih? Emang benar apa wanita itu selalu benar? aduh, kurang tahu nih. Kalau menurut Anda gimana nih? Setuju Gak nggak? tahu juga sih. Aku sering lihat tuh di Instagram tuh. Kan ibaratnya si ceweknya salah nih. Tapi perlu drama dulu buat minta maaf. Ya pada endingnya cowok juga sih yang minta maaf. Itu kayak ribut gitu loh. Padahal kan ibaratnya kalau salah ya ngomong aja gitu. Ya maaf ya gitu. Ini malah pakai drama nangis lah. Nyalah-nyalahin si cowok lah. Si cowoknya jadi kayak serba salah gitu loh. Dan Nah, endingnya ya cowok juga yang minta maaf gitu loh. nggak adil banget ya. Iya, nggak adil banget. Bahkan Tahu ibaratnya, nggak? kenapa Iya, tuh? ibaratnya kenapa ibaratnya? Ibaratnya apa nih? Iya, kenapa tuh? Ya, tahu nggak kenapa cowok selalu salah? Kenapa? Kenapa tuh? Karena yang ada itu masalah, bukan mbak salah. Wah, Tapi apa? Ya kan yang ada masalah, bukan mbak salah. bener Bah, sih. iya juga sih ya. Masalah. Masalah. Baru kepikiran nih. Ya ampun. Apalagi sekarang kayak ibaratnya ada game tuh kemarin aku nyoba sih game di Instagram gitu yang filter yang kata-kata cewek itu. Kalian tahu gak sih? Yang apa tuh? Nggak tahu. Yang dibalik dari kata cewek yang ibaratnya ya udah terserah, nggak apa-apa. Padahal itu sebenarnya ada maknanya loh. Maknanya panjang banget ya. Iya, maknanya kan ibaratnya kalau nggak apa-apa itu ya ngertiin lah gitu kan. Ini kamu pernah nggak nih ketemu orang kayak gitu, Rahmat? Pernah. Sering malah, nggak cuma pernah. Ya ampun, gimana tuh? Ya, gimana ya? Ya, udah dinikmatin aja. Namanya juga cowok kan ya, selalu salah. Apalagi seperti sekarang ini kan ya, saya cowok sendiri kan. Yo. Tapi kamu belum pernah disalahin loh di sini. Oh iya Ya, gitu ya. Berarti masih aman, ya? Masih di zona aman.
Masih di zona aman. Iya Iya, benar. zona aman. Ya Ya nggak ampun. enak aja kan, nggak enak aja masa apa misal nih Mm-mm. ayo aku ngajakin Denda nih, ayo Den makan di mana, terserah. Waduh, terserah itu adalah memiliki makna yang panjang banget itu, antara angkringan, rumah makan, restoran, terus itu digeprek di mana ya kan, bingung kan ya kan. Iya eh, bingung banget. Walaupun kita mahasiswa psikologi juga kita nggak bisa baca pikiran manusia gitu, apalagi baca hati seorang cewek kan nggak bisa kan itu karena kita bukan paranormal. Iya nih, bener banget nih. Aku juga sering nih, kayak keluargaku nanya gitu kan, Nanda kamu bisa baca pikiran aku? Kayak, ya ampun, aku kan bukan cenayang gitu loh. Kok bisa baca pikiran? Nah, kayak gitu juga kali ya sama cewek-cewek yang kayak gitu. Nah itu Kalau Denda sendiri gimana nih? Kalau kayaknya orang yang bilang terserah deh. Kenapa tuh? waduh pas Orang banget yang ya bilang contohnya. terserah. Tapi kalau aku kan nggak pacaran ya, maksudnya kalau kalau bareng teman yang banyak nih, mereka mau Hmm. ngajak makan gitu, kan pada bingung kan karena banyak orang mau Hmm. mutusin makan di mana. Hmm. Jadi aku kayak ngikut aja gitu, mereka mau makan di mana ya ikut, makanya aku cuma bilang terserah terserah aja gitu. Ya terserah aja ya mau makan di mana. Tapi nanti kalau misalnya di tempat yang nggak suka, ya kitanya juga Iya sih, Nge- nyesel juga nge- sih setelah. nyesel juga kan. ngegrundel ngegrundel. Makanya Iya. kayak, ih kenapa sih makan di situ? Ya itulah tadi kan Nah, ibaratnya karena kita ya bilang terserah, ya kan? Nah, jadi kan kalau kata pepatah nih ya, nggak ada asap kalau nggak ada api. Nah, pasti dong ada alasannya kenapa suatu hubungan itu bisa toksik. Menurut kalian itu kenapa sih hubungan itu bisa toksik gitu? Dari siapa dulu nih? Dari cewek aku dulu ya. nggak apa-apa ya, Oke, cewek dulu nggak Dinda apa-apa. deh. Kalau menurut aku ya, kenapa suatu hubungan tuh bisa jadi toksik? Kan kayak yang tadi Nanda bilang nih, nggak ada asap kalau nggak ada penyebabnya. Jadi Mm-mm. kan kita berada dalam satu hubungan nih, di dalam satu hubungan pasti ada dua orang atau lebih kan. Nah, Mm-mm. salah satu orang yang ada di hubungan itu bisa jadi itu toxic people. Jadi toxic people ini adalah orang yang bakal menjerumuskan kita ke dalam suatu hubungan yang beracun atau toxic relationship ini. Mm-mm. Kalau menurut Rahmat gimana nih? Kalau menurut aku Hmm. kalau menurut aku itu penyebabnya itu ada 5. Mm-mm. Yang paling utama itu ya tahu sendiri kan, segala sesuatu itu pasti karena komunikasi. Asal usul Mm-mm. pertamanya munculnya suatu permasalahan itu karena komunikasi. Jadi kalau kita memiliki komunikasi yang buruk, nah maka ya udah siap-siap aja akan terjadi apa ada suatu permasalahan gitu yang menghampiri kita. Makanya kita perlu hati-hati. Setuju banget sih sama Rahmat. Ini kayak masalah itu ya, yang bilang terserah-terserah itu ya. Iya, ya itu kalau cewek itu ya. Apalagi kalau misalnya cewek lagi PMS nih, biasanya kan kalau balas singkat gitu kan, dan si cowok malah disuruh peka-peka gitu loh. Padahal kayak, ya baca pikiran cewek lah gitu kan. Iya, walaupun anak psikologi juga kita belum bisa baca pikiran juga. Iya, bener banget tuh. Apalagi aku kan sama keluarga aku kan kayak dibilang kan aku anak psikologi nih. Otomatis aku bisa dong baca pikiran mereka. Ya masa gitu loh. Aku masa cenayang gitu. Kan aku bisa apa-apa gitu kan. Kadang kayak aduh kayak anak psikologi itu identik dengan kayak gitu ya, bisa baca pikiran orang gitu. Dikira paranormal kali. Makanya kalau Denda sendiri gimana nih? Gimana ya? Kamu pernah ada nggak nih pengalaman nih ibaratnya ya gitulah bilang terserah bukan terserah sih
gimana maksudnya? Kayak disuruh kayak baca pikiran seorang gitu. Karena kamu kan psikologi juga kan, kita psikologi juga gitu loh. Kalau di aku sih nggak pernah ditanyain kayak gitu ya, soalnya orang yang aku kenal, keluargaku juga kayak masih belum terlalu kenal apa sih psikologi. Jadi kalau ditanya kamu sekolah jurusan apa gitu, aku jawab psikologi, mereka cuma bilang iya iya gitu aja. Jadi nggak pernah Kalau ditanya sih bisa baca pikiran atau enggak. berarti masih aman ya. Iya, masih Iya. aman ya berarti. Terus apa lagi nih? Nah, kalau yang kedua itu berbohong berulang kali. Nah, jadi kalau dalam sebuah hubungan, terus kita udah apa ya merasakan ada si doi ini udah berbohong berkali-kali, nah itu kita perlu hati-hati itu. Jadi ke apa ya kunci supaya kita langgeng dalam hubungan itu ya tadi yang pertama itu kita memiliki komunikasi yang baik, terus yang kedua itu kita jujur itu ya walaupun kejujuran itu ya kadang pahit gitu kan Mm-mm. ya kan Iya tapi bener banget. kita perlu belajar dari kopi itu kan Waduh, kopi. Kenapa tuh? Apa kalau tuh? rasa pahit itu bisa dinikmati. Ya ampun. Wah, Ini kayak gimana nih? Aku nggak suka kopi nih. Nggak penikmat Aduh, kopi. waduh, tanya sama yang pecinta kopi aja kalau gitu. Berarti kalau kapan-kapan kita perlu ngopi bareng lah biar kita apa kamu tahu rasanya menikmati kopi. Ya ampun. Nggak tahu deh itu bisa apa nggak aku minum kopi ya. Karena pengalaman aku ya kalau minum kopi itu kayak kayak nggak enak aja gitu. Kayak pengen muntah gitu bawaannya. Gak tahu juga kenapa. Mungkin ya itu belum menemukan gimana rasa nikmatnya gitu kan. Oke. Terus Mm. apa lagi nih selanjutnya? Yang selanjutnya itu merasa lebih baik saat sendiri. Umumnya seorang yang merasa bahagia jika sedang bersama pasangannya, tapi berbeda jika kamu merasa apa ya nyaman saat sendiri gitu. Biasanya kan orang itu nyaman kalau lagi sama pasangannya kan, Mm-mm. tapi kalau ada orang yang lebih suka sendiri daripada dengan si doi, berarti kemungkinan besar dia lagi ada ya udah mulai ada tanda-tanda nih, ada apa gitu kan dalam hubungannya mungkin ada permasalahan. Mm-mm. Terus yang selanjutnya itu selalu merasa lelah saat bersama dia gitu. Terus yang pastinya itu gerak tubuh tidak bisa berbohong gitu kan. Tahu sendiri kan kayak kalau cewek itu kan terserah gitu kan. Nah, Mm-mm. padahal dia kan pengen banget ya kan. Mm-mm. Aku nggak mau padahal aslinya pengen banget ya. Nah, pokoknya itu gestur tubuh itu nggak bisa berbohong gitu. Iya Makanya bener kalau banget. kita face to face itu lebih bahaya daripada virtual. Kenapa tuh lebih bahaya? Ya karena kalau face to face itu kita bisa melihat gerak tubuhnya, gerak geriknya kan, apa yang Mm. diomongkan. Tapi kalau gesturnya berbeda dengan itu kan bisa kita ketahui kan, ada ciri-cirinya gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi kalau lewat virtual kan nggak kelihatan dia ngomong apa, tapi dia posisinya lagi ngapain kan kita nggak tahu. Iya juga sih ya. Tapi ada kecuali nih. apa tuh Apa ya? kecualinya? Kecuali via Zoom. Kan bisa Oh, tatap muka tuh. gitu. Kan sekarang kan bisa virtual pakai video call dan ibaratnya ya bisa tatap muka lah. Nah, kalau di Iya. Unmode nggak bisa juga. Kenapa tuh? Ya di Unmode kan nggak bisa dilihat. Iya juga sih. Terus apa lagi nih? Terus yang kelima itu mengalihkan perhatian dari hubungan kamu. Jadi kamu itu nggak suka menceritakan hubungan kamu itu ke orang lain. Gitu. Jadi, Mm-mm. jadi kamu nggak suka membeber-beberkan itu. Aku sama si dia. Nah, biasanya kan kalau cewek, apalagi kalau cewek nih ya. Biasanya kan yang suka cerita sana kemari kan cewek itu. Mm-mm. Aku lagi sama si dia. Wah panjang banget itu sampai berapa kilometer gitu kan. Eh,
Tapi BTW aku gak suka tuh kalau misalnya dalam suatu hubungan aku dicerita-ceritain sama orang lain. Gimana tuh? Kayak ibaratnya gimana ya? Kayak privacy aja nggak sih kalau misalnya diceritain sana sini. Kalau misalnya ibaratnya aku nih pacaran gitu kan punya pacar gitu. Terus pacarku ini kayak cerita-cerita gitu sama temannya kayak aku ini itu. Dan itu menurutku ganggu privacy nggak sih kalau cerita yang berlebihan itu? Kalau kata kuncinya berlebihan, pasti segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik sih. Setauku gitu. Iya sih, ya Iya bang. sih, Iya sih Kan kesannya, ya. ya kan segala sesuatu udah ada kadarnya masing-masing. Mm-mm. bener Kalau bener bucin bener. itu sewajarnya aja ya, jangan. Ya, Iya, sewajarnya. Terus kalau misalnya ternyata bukan jodoh, aduh, kalau bukan Jangan jodoh kan ribet gitu kan. jangan takut. Kan Kenapa? Allah menciptakan manusia itu untuk berpasang-pasangan. Pasti akan ketemu sama jodohnya. Nggak mungkin. Iya sih ya. Heeh. bener juga ya. Jangan, jangan pokoknya ketika kamu mempunyai masalah dengan si doi, misal kamu udah, kalau emang hubungan itu perlu dihentikan, ya udah hentikan aja. Jangan kita itu ketergantungan dengan si doi. Kan manusia nggak cuma dia aja gitu kan, masih banyak Mm-mm. kok orang-orang di luar sana gitu kan yang Mm-mm. lebih baik dari dia mungkin gitu kan. Nanti aja pokoknya masih ada doi-doi yang lain. Iya, ampun, masih ada doi-doi yang lain. Wow, masih Kayak banyak nih. kayak pepatah nih, mati satu, tumbuh seribu. Oh, jadi 1.000. Iya jadi kan? kayak jadi kayak cinta bajak laut. Apa tuh? Kenapa tuh? Eh, di mana kabal berlabuh di situ cinta berlabuh. Wih. Oh, Waduh, kayaknya kamu tuh bener-bener pengalaman banget ya soal masalah percintaan ini. Waduh, nggak iya pengalaman nih, aku. kayaknya Rahmat berpengalaman nih. Kalau pengalaman harusnya aku udah nikah dong. Ya ampun, udah nikah Oh, dong. Iya juga sih ya. Mm-mm. Oh iya Denda, kamu kan tadi kan nyinggung soal toxic people ya. Toxic people itu maksudnya kayak gimana sih yang lebih rincinya? kalau berdasarkan apa yang kubaca ya, Mm-mm. jadi toxic people itu sebutan yang Mm-mm. digunakan untuk menyebut orang yang merugikan buat diri kita, baik Mm-mm. itu secara fisik maupun mental. Mm-mm. Kan soalnya toxic people ini adalah orang yang menjerumuskan kita ke dalam toxic relationship kan. Dan Mm-mm. selama kita berada di toxic relationship itu pasti kita banyak ngalamin tekanan batin kan, kayak stres misalnya, cemas. Nah, itu. Jadi Mm-mm. toxic people tuh orang yang gak baik lah buat secara fisik ataupun mental buat kita. Mm-mm. Kak, tapi ya ngomong soal toxic people ini kayak aku tuh kayak punya pengalaman gitu loh. Gimana tuh? Gimana tuh, Nan? Jadi kayak aku kan waktu itu curhat nih sama temanku nih. Nah, curhat kan tentang masalahku. Tapi dia itu kayak ngebanding-bandingkan gitu sama masalah dia. Kayak dia itu kayak ngerasa yang paling menderita gitu loh. Jadinya kayak sebenarnya aku ini salah apa curhat sama dia atau kayak gimana. Tapi kalau dipendam juga nggak enak gitu loh. Dan ya emang sih kayak ya itu balik lagi sih nggak bisa mengekspresikan diri dengan bebas. Berarti kamu udah masuk tanda-tanda terjebak toxic relationship dong, kayak yang dibilang sama Rahmat tadi. Iya bener banget. Tapi sekarang teman itu udah tinggal kenangan sih. Waduh, tinggal kenangan. Wow. Udah tinggal kenangan kan. Karena ibaratnya ya masa sih harus terjebak dalam hubungan toxic relationship mulu. Kayak ya kan jadi bikin cemas, nggak bahagia, dan lain sebagainya kan. Nah, Iya. Ya, gimana nih menurut kalian? Kalian kan tadi kan juga terjebak dalam hubungan yang toksik ya. Nah, itu Mm-mm. kalian gimana sih? Bisa sharing nggak nih kayak jalan keluar dari hubungan kalian itu?
Dari Rahmat coba. Dari aku nih, ya dari cewek dulu. Biasanya ladies first. Kamu dulu deh, Ah, dari senang tadi sekali. dulu soalnya. Oke. Supaya kita keluar dari toxic relationship ya, Iya. kita harus yang pertama nih, kita Mm-mm. harus mengenal diri lebih dalam dan kita harus apa ya, supaya kita itu lebih tahu apa yang harus kita lakukan untuk hubungan kita masa depan gitu. Mm-mm. Jadi apa ya, seperti yang pernah dikatakan sama B.J. Habibie kalau nggak salah, masa lalumu untuk kamu, masa laluku untuk aku, tapi masa depan untuk kita. Waduh, asik nih, bisa dijadikan bahan kutipan nih. Iya Waduh, nih, bagus nih kutipan. jadi kutipan terus ya. Jadi kutipan kan buat ngodek doi gitu kan. Kalau udah Denda nih gimana nih? Bisa. Iya bisa. Kalau dari aku sih jangan ragu ya buat mutusin hubungan ini. Soalnya kan hubungan beracun tuh ya namanya aja beracun, ya udah nggak sehat dong berarti. Terus Mm-mm. rasanya kayak sia-sia aja gitu kok masih terlibat dalam hubungan kayak gitu. Soalnya kayak udah aku bilang tadi kan, kayak ada konflik batin dan itu kenanya ke diri sendiri, nggak kena orang lain, jadi merugikan diri sendiri aja. Mm-mm. Jadi jangan ragu sih buat mutusin hubungan ini. Tapi kalau kalian masih apa yang nggak bisa gitu mutusin hubungan ini, bisa kalian minta tolong sama yang lebih ahli untuk membantu. Mm-mm. Berarti dari pengalaman kamu sendiri, kamu ninggalin teman kamu yang toksik itu? Iya, kalau aku tinggalin. Soalnya kan ngapain ya capek-capek aku juga mikir toh komunikasi kita emang udah nggak lancar lagi, terus dia juga emang udah menjauh dari aku, kita nggak pernah ngomong lagi dulu, terus ya daripada aku capek sendiri, ya kenapa nggak aku lepasin aja gitu. Terus ya jadinya karena udah aku lepasin, aku rasanya lebih tenang aja gitu, lebih ringan aja rasanya, ngejalanin hidup lebih tenang, terus udah nggak stres lagi, nggak sedih terlalu lama juga, dan ya lebih produktif aja lah. Oh iya sih. Kalau dari Rahmat sendiri nih, setelah keluar dari hubungan yang toksik ini, gimana nih perasaan kamu? Plong. Plong banget ya? Kayak plong kan lega. Waduh. Kayak kalian ada perbandingan gak nih? Kayak ibaratnya, oh ternyata ya nggak perlu takut gitu loh keluar dari hubungan yang toksik gitu. Pasti dong. Iya. Eh, Gimana tuh kalau menurut pengalaman kalian? Dari Rahmat deh. aduh, gimana tadi pertanyaannya? Gimana nih? Kayak ibaratnya kan dari tadi kan kita ngebahas soal toxic relationship terus nih. Nah Oh kan iya. pasti ada dong hubungan yang nggak toxic. Nah supaya si co-fans ini yakin dan nggak ragu buat ninggalin hubungan yang toxic. Nah kalian itu ada cerita nggak nih dari pengalaman kalian setelah keluar dari hubungan yang toxic itu? Ya perbandingannya lah sebelum dan sesudah. Kalau ibaratnya kayak before after gitu. Kalau untuk before after ya, setelah keluar dari toxic relationship ini, yang pastinya kita menjadi apa ya? Jadi lebih mengenal diri sendiri, gitu. Lebih mencintai diri sendiri kan. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, ya kita mencintai diri sendiri dulu gitu. Karena supaya apa ya? Karena untuk mencintai orang lain itu kita perlu belajar juga dari diri sendiri gitu. Jadi kita jangan sampai lupa dengan diri kita sendiri, bahwa diri kita itu ada gitu kan. Ya enggak? Iya nih benar Betul, banget. setuju. Sebelum mencintai orang lain, cintailah Diri diri sendiri. Diri sendiri. Iya, bener banget nih. Nah, kalian ada quotes nggak nih sebelum penutup nih? Quotes buat teman-teman Psikofams. Coach.
Gimana nih Rahmat yang banyak quotes-nya nih? Iya, Waduh, dari tadi nih dia Dari tadi Rahmat masih banyak kutipan nih. makanya nih dari Habibie kan mana kutipannya Iya. benar-benar bisa di post gitu kan atau buat ngode si doi kan bisa juga nih. waduh bahaya ini nanti. Coach ya, oke, karena ini temanya toxic relationship. Ini galau, Iya, galau. Apa tuh? galau, galau itu kan asal katanya kan G-A-L-A-U, galau. Hmm, Tahu nggak kepanjangannya apa? apa tuh? Pengen Apa tahu? tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. God always listening and understanding us. Asik. Apa tuh artinya tuh? Wow. Bahasa Indonesianya apa nih? Bahasa Indonesianya, Iya. Tuhan selalu mendengar dan mengerti kita. Wah. Bagus banget nih. Ini bener-bener bisa nih di post nih. Buat Instagram, buat Twitter, buat ya itulah supaya ya gitulah. Biasa anak Instagram kan. Iya benar-benar. Ku catat. Iya Waduh, nih, catat nih. Terus tag nanti ya IG-nya si Rahmat gitu kan. Quotes dari Rahmat gitu. parah. Nah, kalau dari Denda nih, gimana? Ada nggak quotes nih? Kalau aku nggak ada quotes sih, ya nggak bisa buat quotes. Ya ampun. Oke deh kalau gitu. Intinya kalau kalian punya masalah itu jangan takut itu. Kalian itu nggak sendiri, masih ada kita. Ya nggak? Iya, bener Iya, banget tuh. Nggak ada betul. kita. Nah, ngomong-ngomong nih, ILMPI juga buka nih ya layanan konseling online di COVID-19 ini. Nah, bagi kalian nih yang benar-benar riweuh kan ya, tadi mau curhat gitu kan, sama yang ahlinya atau misalnya kalian terjebak dalam hubungan yang toksik dan kalian itu jadi cemas atau gara-gara pandemi ya. Jadi kayak aduh mumet sendiri dah. Nah, kalian bisa sharing sama kita di ILMPI. Nah, kalian bisa daftar di laman bit.ly/counseling COVID-19 ILMPI atau kalian bisa menghubungi call center kita di 082372882315. Nah, oke deh, sampai di sini dulu ya. Buat kalian nih, Denda sama Rahmat, ada pesan-pesan gak nih? Atau kalian mau kirim-kirim salam gitu sama teman-teman kalian yang toksik? Waduh. Rahmat ada nggak? Denda dulu coba, Denda. Denda kayaknya banyak nih. Aku mau ngasih pesan buat semua psikofans, semua pendengar podcast kali ini. Kalian jangan sampai terjebak dalam toxic relationship ya. Karena terjebak dalam toxic relationship ini merupakan hal yang bahaya banget sih buat kesehatan mental kita. Jadi jangan pernah ragu buat ngakhiri hubungan tersebut. Iya, jangan pernah ragu. Yakin, Iya, pasti harus yakin. ada penggantinya. Kalau dari Rahmat, Keren. ada nggak nih? Kalau pesan dari, udah banyak banget kayaknya pesannya tadi ya. Quotes Atau juga buat udah teman kayaknya. kamu dong, teman kamu yang toksik nih, ada nggak nih? Kalau ada kita Waduh. salam gitu kan atau gimana? eh, apa ya? Think positif aja sih. Oke, berpikir Eh, positif ya. iya, Emang udah benar itu sih. aja. Emang benar sih ya, kayak kita itu harus selalu berpikir positif. Karena kalau misalnya kita selalu curigaan sama teman kita, itu nantinya malah kita sakit sendiri kan, kayak cemas Iya, sendiri. betul. Dan ya bagus juga buat kesehatan mental kita. Nah, Iya. oke deh. Nah, dan pesan dari aku itu, nah teman-teman kalian jangan terlalu ya dalam hubungan yang toksik ya, sama aja sih kayak Denda tadi. Dan paling inti banget nih, paling penting banget kalau kalian mau keluar dari hubungan yang toksik ini adalah cintailah diri kalian sendiri, kenalilah diri kalian sendiri. Nah, karena kan sebelum mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri. Oke deh, dan kalian tetap ikuti terus ya podcast Ngopsi yang tersedia di Spotify dan YouTube.
Dan untuk info menarik seputar psikologi, kalian bisa cek IG kita di @ilmpi_will3. Dan buat kalian yang request materi, bisa banget DM IG kita. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah! Dah.